Oke, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya tadi kendala jaringan. Kita langsung aja ya, cepat-cepat aja. Tadi terputus. Sedikit saya ringkas. Baik, Pak. Ya, kenapa atau mengapa kalian Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia perlu mempelajari penelitian kuantitatif? Nah, yang perlu diketahui dasarnya adalah apa itu penelitian. Tadi sudah disampaikan dari beberapa pendapat teman-teman bahwasannya penelitian tadi ada kata kunci penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis begitu ya tadi ya. Dari siapa tadi yang itu ngasih pendapat tadi? Aurel, Pak. Coba diulangi tadi. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang melakukan pengambilan data secara statistik sehingga terkumpul data sebagai informasi atau objek sehingga bisa melakukan penyajian dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Nah, itu ya, jadi pengambilan data statistik endingnya adalah untuk menguji suatu hipotesis. Jadi di semester 5 ini kalian mempelajari metode kuantitatif itu untuk membuktikan hipotesis ya. Di kuantitatif biasanya kita membuktikan teori, membuktikan hipotesis. Sedangkan kualitatif yang akan kalian pelajari di semester 6 nanti itu menemukan atau mengembangkan teori baru. Berangkatnya seperti itu. Sedikit perbedaannya kuantitatif dan kualitatif. Nah, namun sebelum detail mengenai penelitian kuantitatif, kita perdalam dulu apa itu penelitian. Jadi penelitian itu tujuannya adalah untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Nah, kenapa masalah dicari, bukannya masalah itu dihindari? Peneliti itu seperti itu. Jadi dia harus punya keresahan. Termasuk kalian mahasiswa dari semester 5 sekarang ini. Nantinya ketika kalian menyusun skripsi, permasalahan itu muncul dari adanya keresahan dari diri kalian atau keresahan di lingkungan sekolah atau permasalahan-permasalahan di bidang sastra seperti itu. Ya. Nah, penelitian juga merupakan cara pengamatan dan proses penemuan, baik discovery atau yang sudah ada ataupun invention atau baru. Discovery itu pengembangan, ya. Jadi hal yang sudah ada dilakukan lagi. Misalnya penelitian pembelajaran menggunakan model jigsaw gitu ya. Di Samarinda misalnya gitu. Di SMP Samarinda. Nah, kemudian kalian ingin menerapkan bagaimana jika diterapin di Balikpapan. Nah, seperti itu. Kan beda demografi ini sudah. Kulturnya sudah beda. Di Jawa, nah seperti itu. Itu yang sudah ada. Termasuk penelitian-penelitian misalnya pengaruh A terhadap B. Nah, itu yang sudah ada. Sedangkan invention atau baru seperti penemuan-penemuan gitu ya. Penemuan-penemuan misalnya berbagai macam inovasi-inovasi dalam teknologi, misalnya mobil terbang, misalnya seperti itu. Dulunya belum ada mobil terbang, kan gitu. Itu penemuan baru. Mobil listrik, nah seperti itu. Ya, dalam dunia pendidikan juga seperti itu. Misalnya video conference Zoom. Dulu mungkin video conference hanya untuk rapat, namun ternyata bisa juga digunakan untuk pembelajaran seperti saat ini. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tujuan meneliti. Nah, tujuannya itu tadi menjelaskan dunia sekitar melalui upaya yang sistematis. Jadi dalam meneliti, langkah-langkahnya harus sistematis. Baik dari perencanaan, pembuatan instrumen, pengumpulan data atau pengamatan, hingga nantinya evaluasi dan pelaporan, seperti itu. Sedangkan secara umum tujuan penelitian pendidikan atau pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah upaya yang sistematis untuk menjelaskan, memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah-masalah pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, karena kalian kuliah di FKIP, kalian calon guru bahasa Indonesia, maka perlu memecahkan permasalahan-permasalahan terkait pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi kenapa
kenapa nama prodi kalian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi nanti bisa dua pilihan dalam penelitiannya terkait pendidikan bahasa Indonesia ataupun sastra. Nah, sejauh ini yang saya tahu kebanyakan kakak-kakak kelas kalian itu mengambil yang sastra gitu. Entah itu sastra dalam bidang novel, cerpen, kritik sastra dalam perfilman, koreksi jika saya salah ya. Kemudian lirik lagu bisa jadi, iklan. Nah, seperti itu yang biasa diteliti kakak kelas kalian. Sangat jarang yang memecahkan permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia. Biasanya yang banyak menerapkan penelitian ini itu prodi pendidikan matematika ataupun pendidikan ekonomi. Yang bahasa sangat jarang. Beneran. Kalau nggak percaya lihat di perpustakaan, itu kebanyakan tentang sastra gitu. Makanya barangkali kalian berminat mengenai penelitian ini, penelitian kuantitatif khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia, kalian bisa mulai dari sekarang seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, Pak. Nah, ini secara khusus. Tujuan secara khusus, menemukan dan mengembangkan teori, model atau strategi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini tadi yang saya bilang. Di sekolah misalnya pembelajarannya cuma ceramah, namun kalian menerapkan model, menerapkan metode, media, teknik, taktik ataupun strategi pembelajaran gitu. Yang cocok dengan materi itu. Yang kedua, menerapkan, menguji atau mengevaluasi kemampuan teori. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi bisa saja kita menguji teori gitu ya. Ingin membuktikan suatu teori. Ingin membuktikan suatu model ini cocok apa tidak diterapin di kelas 7 misalnya, seperti itu. Dengan materi ini, materi puisi misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan keadaan atau hubungan berbagai isu terkait masalah bahasa Indonesia. Yang keempat, memecahkan masalah pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kelima, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa saja jadi misalnya nih anak malas membaca. Kenapa? Nah, kita bisa melakukan penelitian tentang itu. Menganalisis faktor-faktor penyebab anak malas membaca. Padahal kalau membaca secara online mungkin mau, tapi membaca buku kenapa sedikit. Nah, seperti itu bisa dilakukan penelitian. Dan yang terakhir, membuat keputusan atau kebijakan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Endingnya bisa dijadikan kebijakan. Temuan-temuan kalian bisa dijadikan kebijakan, entah itu kebijakan sekolah, kebijakan fakultas ataupun yang tertinggi di kedinasan, seperti itu. Ya. Nah, sekarang mungkin kalian akan bertanya, Pak, fokus penelitiannya di bidang apa sih? Oke, fokusnya yang pertama di linguistik. Jadi fokusnya penutur bahasa atau penggunaan bahasa, identifikasi sifat-sifat bahasa, serta model pengembangannya. Yang kedua, fokus penelitian kuantitatif di pendidikan bahasa Indonesia adalah keterampilan berbahasa. Berbahasa itu ada banyak kan? Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya, yakni keterampilan membaca, nah yang tadi saya bilang ya, membaca, menulis, berbicara ataupun mendengarkan, seperti itu. Ya, jadi tema-temanya ya ini. Jadi misalnya tadi itu analisis faktor penyebab siswa malas membaca cerita rakyat misalnya. Nah, itu bisa dilakukan penelitian, ya. Itu bisa dilakukan penelitian. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Pak, apa sih pentingnya penelitian itu, penelitian pendidikan bahasa? Yang pertama, dari aspek pendidik. Melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas. Karena tadi itu ya, menerapkan model, menerapkan media, menerapkan metode, strategi dan segala macamnya itu tadi untuk pembelajaran atau peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Sehingga itu penting untuk pendidik, penting untuk dunia pendidikan, penting untuk sekolah, penting untuk siswa, dan kita penggiat pendidikan, seperti itu. Ya. Yang kedua, penentu kebijakan. Nah, yang saya bilang tadi,
Bisa jadi hasil penelitian kita dibaca oleh pejabat misalnya, kemudian bisa jadi kebijakan, bisa jadi itu, ya. Penentu kebijakan menyukai penelitian gitu, berdasarkan pada informasi atau fakta yang ada, nggak bisa sembarangan, gitu. Kemudian masyarakat, ya, masyarakat perlu juga melek atau perlu tahu, perlu literasi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, mengenai kegunaan bahasa seperti itu. Jadi lingkungan atau organisasi masyarakat atau kelompok profesional memerlukan studi khusus untuk menentukan kebijakan dalam kegiatannya. Yang paling fenomenal beberapa saat ini kan, mungkin kalian tahu beritanya itu yang ini ya, yang kata anjay itu ya. Kalian pernah tahu ya? Lagi viral itu? Tahu Pak. Ya. Tahu Pak. Tahu Pak. Itu juga bisa dikaji gitu, ya. Itu kan multitafsir anjay gitu kan. Ada yang bilang itu pujian, ada yang bilang itu plesetan dari kata kasar, mohon maaf, kata kasar anjing atau anjir, nah seperti itu kan multitafsir gitu, sehingga dibaca gitu kan, kemudian muncul itu tadi edaran gitu ya, edaran dari KPAI kalau nggak salah ya, muncul edaran gitu. Bisa sampai segitu, padahal sepele gitu. Nah, itu bisa dilakukan kajian, penelitian sebenarnya. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Oke, kita lanjut sekarang mengenai sifat penelitian. Sifat metode penelitian pendidikan bahasa Indonesia: bertujuan, sistematis, objektif, logis, empiris, reduktif, replicable, dan transmittable. Nah, bertujuan, tentu penelitian punya tujuan. Kayak tadi misalnya, aku ingin melihat model ini cocok nggak diterapin di kelas ini gitu. Model pembelajaran A misalnya. Kemudian sistematis, pastinya penelitian itu sistematis. Nggak boleh penelitian itu rangkanya sembarangan. Jadi penelitian rangkanya sistematis. Termasuk kalian nanti menyusun skripsi, dari nyusun proposal dulu, buat instrumen, kemudian ujian proposal, itu langkahnya harus sistematis, nggak bisa sembarangan. Sampai ujian skripsi, sampai pelaporan, gitu. Nggak bisa sembarangan tuh langkah-langkah, jadi sistematis. Kemudian objektif. Objektif itu artinya data kita itu kualitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara umum, karena kepentingan pribadi atau subjektif itu. Kemudian logis itu masuk akal, atau langkah-langkah sistematis tadi, kemudian proses berpikir kita logis sehingga valid gitu ya, sehingga valid atau bisa diterima kita ataupun diterima oleh pihak lain. Kemudian empiris itu berarti berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengamatan atau hal nyata yang kita lakukan gitu. Jadi nggak fiktif, itu beneran kita lakukan gitu. Kemudian reduktif itu artinya kita misalnya mendapatkan data, kemudian data itu ada banyak. Nah, ada banyak sehingga kita mungkin peneliti itu kebingungan mau diapain ini data. Nah, maka kita bisa buang sebagian data yang tidak penting, kita menggunakan data yang penting-penting saja, sesuai dengan fenomena atau fokus atau tujuan penelitian kita. Kemudian replicable itu artinya bisa diulangi, replika gitu ya, bisa diulangi oleh peneliti selanjutnya, adik kelas kalian misalnya. Sedangkan transmittable mampu memecahkan masalah sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk keperluan tertentu, misalnya untuk pengamat kebijakan misalnya, seperti itu ya. Jadi itu sifat metode penelitian pendidikan bahasa Indonesia. Kita lanjut. Oke, sekarang sikap kalian bagaimana? Sikap peneliti harus ingin tahu, harus kritis, harus terbuka, harus objektif. Ini mirip ya, objektif sama terbuka. Harus bisa menghargai karya orang lain. Jadi kalau misalnya ini ada penelitian yang mirip sama penelitian kita kutip, kita tulis sumbernya. Jangan kita klaim
ini menurutku nih gitu. Tapi kita harus menghargai karya orang lain meskipun itu cuma satu kalimat kita kutipnya seperti itu. Kita harus hargai. Seberapa besar atau seberapa kecil hasil penelitian itu harus kita hargai. Kemudian kita harus berani, apalagi kita misalnya mau wawancara, kita nggak boleh malu-malu, kita harus berani dengan narasumber yang kita hadapi. Kita harus berani juga mempertanggungjawabkan penelitian kita. Serta kita harus bisa menjangkau ke depan. Misalnya, oh penelitian saya kurangnya di sini nih, ke depan harus bisa dikembangkan, nambah poin ini nih, misalnya seperti itu. Ya, itu sikap kita, sikap ilmiah peneliti. Dalam hal ini kalian, ya. Kita lanjut. Slide-nya berubah? Berubah, Pak. Oke, nah ini yang paling penting nih. Ini perlu dicatat nih. Jadi tipologi penelitian, ya. Berdasarkan tujuan, itu penelitian terbagi menjadi dua, penelitian dasar dan penelitian terapan. Sedangkan berdasarkan jenis data, nah ini akan kita bahas nih, kuantitatif dan kualitatif. Di semester 5 kalian bertemu saya, kita akan belajar kuantitatif. Semester 6 nanti kualitatif. Semester 7 pertengahan antara kuantitatif dan kualitatif, yakni kalian membuat PTK. Semester 8 skripsi, kan begitu. Skripsian. Jadi skripsi itu kalian milih, aku mau penelitian kuantitatif kah? Atau aku mau kualitatif kah? Atau aku gabungan dari kuanti dan kuali? Atau pengembangan, penelitian dan pengembangan? Nah seperti itu. Itu pilihan gitu. Jadi dibekalinya dari sekarang. Nanti kalian tinggal memilih semester 8, ya. Yang ketiga berdasarkan aspek metode. Nah, kuanti sama kuali. Kita akan bedah yang kuanti. Kuanti di sini terbagi menjadi dua, eksperimen dan non eksperimen. Eksperimen itu terbagi lagi menjadi tiga, eksperimen sungguhan, eksperimen kuasi atau eksperimen semu, dan juga subjek tunggal. Yang kedua, non eksperimen terbagi lagi menjadi deskriptif, komparatif, korelasi, survei, ex post facto. Sedangkan kualitatif, interaktif dan non interaktif. Interaktif terbagi menjadi etnografi, fenomenologik, studi kasus, grounded teori, studi kritis. Sedangkan non interaktif, analisis konsep dan analisis histori. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya ya, maksudnya gimana sih gitu. Kita ke slide berikutnya aja. Nah ini nih, ini eksperimen. Penelitian eksperimen dalam pendidikan bahasa bertujuan untuk melihat pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. Ini contoh nih, ya, gambarannya ya. Gambarannya kalian nanti untuk menyusun proposal. Jadi misalnya tertarik untuk melakukan penelitian kuantitatif, penerapan model atau metode pembelajaran. Bisa dibaca slide-nya ya? Bisa, Pak. Ya, ini misal gini, pengaruh penerapan model pembelajaran interaktif terhadap kemampuan membaca siswa. Nah, itu bisa. Kita mau menerapin model tertentu. Dalam hal ini masih umum ya, model pembelajaran interaktif misalnya apa jenisnya. Ya, model pembelajaran inovatif yang mana jenisnya, seperti itu. Ya. Pengaruh, nah ini yang lagi tren gitu ya, yang untuk jarak jauh saat ini. Pengaruh media Google Classroom terhadap kemampuan membaca siswa, atau terhadap aktivitas siswa, atau terhadap interaksi siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Bisa juga Zoom, bisa juga video conference lainnya. Atau ada juga yang lain ini misalnya nih, pengaruh tanda baca. Suara apa itu? Oke, kita lanjut. Pengaruh tanda baca terhadap pemahaman bacaan. Itu bisa juga itu. Tanda baca kita teliti gitu. Sekarang kalau misalnya tulisan tanpa tanda baca, kan kita bingung ya, benar nggak sih? Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Benar, Pak. Nah, kita ingin buktikan apakah benar semua orang misalnya membaca suatu teks tanpa tanda baca itu akan kesulitan. Jangan-jangan ada orang yang biasa-biasa saja. Nah, seperti itu. Itu kita ingin membuktikan teori itu.
Nah, kayak gitu. Itu kuantitatif. Gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kita Paham, lanjut. Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini deskriptif. Ini yang sederhana nih, deskriptif. Cuma mendeskripsikan. Misal gini. Seberapa besar nilai rata-rata kemampuan efektif membaca siswa sekolah menengah pertama di Balikpapan? Sederhana kan? Deskriptif. Tapi itu penelitian gitu. Seberapa besar seberapa besar prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 7 di Balikpapan di masa pandemi misalnya. Nah, itu kita bisa dapatkan data gitu. Kita bisa minta ke sekolah-sekolah, ke SMP. Tadi kan kelas 7 ya. Kita bisa minta ke sekolah-sekolah, tapi tidak semua sekolah. Kita ambil sampel misalnya. Kemudian kita deskripsikan. Oh, ternyata selama masa pandemi prestasi belajar siswa seperti ini. Nah, bisa seperti itu. Mendeskripsikan saja, persentase. Ringan kan? Ringan. Hanya saja beratnya di mana? Kalian harus ke lapangan itu tadi. Capek di bensin gitu. Cuman ya itu pengalaman gitu. Itu pengalaman gitu. Beda sama teman-teman mahasiswa yang misalnya meneliti novel. Ya dia di rumah aja atau dia nongkrong di bawah pohon nyari inspirasi untuk menganalisis novel. Ya begitu saja gitu. Dia nggak perlu kemana-mana, nggak perlu ke lapangan gitu ya. Jadi yang menganalisis karya sastra ya cukup di rumah, cukup membaca gitu. Atau kalaupun penasaran bisa langsung ke penulisnya atau mencari inspirasi di luar rumahnya, bisa seperti itu. Namun kalau kuantitatif beratnya itu tadi ya. Ini sederhana deskriptif. Kemudian berapa banyak siswa yang datang ke perpustakaan setiap minggunya? Nah, ini juga penelitian. Pendataan, persentase. Seperti itu. Deskriptif. Ini masuk jenis-jenis yang tadi itu, kuantitatif. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, sekarang komparatif. Komparatif itu compare. Compare itu membandingkan. Nah, ini nih. Perbedaan jenis karangan antara siswa laki-laki dengan perempuan. Nah, ini bisa diteliti gitu loh, ya. Kan unik gitu ya. Kesannya lucu. Emang ada ya seperti ini? Ternyata ada gitu. Kalian misalnya nanti jadi guru kelas semester 7 mengajar gitu ya, PLP. Kalian akan amati gitu ketika kalian ngasih tugas ke siswa. Karangan anak laki-laki dengan karangan anak perempuan beda. Meskipun dikasih tema yang sama misalnya, itu beda. Dari pola pikirnya sudah beda. Seperti itu. Nah, itu bisa diamati, bisa diteliti. Gitu. Perbandingan tingkat pemahaman wacana antara anak yang membaca dengan menggunakan musik dan anak yang tanpa menggunakan musik. Nah, itu bisa belajar menggunakan musik membuat kita paham atau tidak paham. Kira-kira, nah coba kalian. Nah, tergantung orangnya, tapi itu iya tergantung kan. Tapi itu bisa kita teliti. Katakanlah di suatu kelas tertentu itu bisa kita teliti, gitu. Gitu ya. Ini kaitannya nanti teori belajarnya itu tentang teori belajar gaya belajar yang ada visual, audio, kinestetik, kemudian tipe-tipe belajar lainnya seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini contoh-contoh supaya kalian dapat gambaran ke depannya. Korelasi. Nah, korelasi itu hubungan. Ini nih. Contohnya hubungan tingkat keterbacaan wacana dengan pemahaman wacana. Hubungan antara pola asuh orang tua dan motivasi membaca. Nah, bisa. Hubungan antara fasilitas belajar di rumah di masa pandemi ini dengan motivasi belajar siswa. Nah, bisa seperti itu. Misalnya. Korelasi ya, hubungan. Kalau tadi membandingkan, ini hubungan. Nah, seperti itu. Yang lain lagi. Survei. Nah, ini juga nih, sama ini harus ke lapangan nih. Bagaimana gambaran sikap dan motif siswa terhadap pembelajaran bahasa kedua? Bahasa kedua itu maksudnya bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman gitu ya. Selain bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu. Ya.
Jadi kan kita menggunakan bahasa Indonesia, namun kita juga ada mempelajari bahasa lain kan gitu ya. Nah, ini bagaimana gambaran sikap siswa terhadap pembelajaran bahasa kedua atau bahasa selain bahasa Indonesia? Bisa seperti itu. Gambaran pengaruh usia siswa terhadap kemampuan berbahasa. Nah, ini misalnya penelitian di SD ada siswa kelas 1 atau kelas 2 yang sudah matang umur 7 tahun. Bagaimana kemampuan berbahasanya gitu. Kalau membaca oke lah, kemampuan berbahasanya bagaimana? Itu bisa diamati. Hubungan kemampuan berbicara dengan proses mengingat. Nah, itu bisa juga dilakukan penelitiannya. Karena ada orang yang mengingat dalam hati, ada juga yang mengingat sambil komat kamit atau berbicara, kan begitu. Nah, itu bisa diamati. Emang ada kaitannya ya, misalnya begitu kan? Kok mengingat sambil komat kamit, kok mengingat sambil ngomong? Nah, itu kemampuan berbicaranya bagaimana? Itu bisa diamati seperti itu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini expose faktor yang tadi ya. Pengaruh fasilitas belajar, pengaruh kebiasaan membaca. Gitu. Pengaruh, nah ini nih, pengaruh kebiasaan membaca orang tua terhadap minat membaca siswa. Kalau dari aspek psikologi, orang tuanya membaca apa, siswanya akan niru membaca apa. Kan begitu. Orang tuanya rajin baca, anaknya rajin baca juga. Itu hipotesisnya, kan begitu. Karena anak mencontoh orang tuanya. Namun apakah benar kebiasaan membaca itu berpengaruh terhadap minat membaca siswa? Nah, muncullah pertanyaan atau muncullah rumusan penelitian kita. Apakah beneran seperti itu? Nah, itu yang rasa ingin tahu yang harus kita tumbuhkan. Seperti itu. Kita lanjut contoh-contoh lainnya. Etnografi. Ini kayaknya terakhir deh. Etnografi itu menjelaskan atau menafsirkan budaya atau sistem sosial, misalnya ya Dayak Kenya. Gitu. Jadi kita bisa eksplorasi suatu daerah, kebudayaannya, adatnya, kemudian misalnya pakaiannya, upacara tradisionalnya dan segala macam dan sebagainya, bisa gitu. Nah, ini mungkin kalian kenal Bu Rika Istianingrum, itu dosen kalian. Ini lagi penelitian tentang Dayak Kenya gitu. Ya. Dosen kalian itu ini meneliti, dia bidangnya di etnografi gitu. Jadi dosen bahasa tapi meneliti tentang sistem sosial Dayak Kenya. Nah, itu. Mungkin kalian pernah diajar Bu Rika? Pernah nggak? Tahu nggak? Belum, Pak. Belum pernah? Oh, belum pernah ya? Oh. Ya, ini beliau lagi S3 gitu ya. Cuman beliau teman dekat saya dan memang fokus penelitiannya tentang ini, tentang kebudayaan gitu. Kalau Bu Ari misalnya, Bu Ari sastra gitu. Bu Mariatin sastra. Nah, nanti kalau kalian misalnya mau pembimbingnya mereka, ya sudah judulnya tentang sastra. Kalau Bu Indah itu kalau nggak salah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi bisa sama Bu Indah nih, aku mau ngambil pembelajaran bahasa Indonesia sama Bu Indah atau Bu Yayu. Nah, seperti itu. Ya, jadi dosen-dosen sudah menentukan pilihannya, aku mau di bidang ini nih, gitu. Ya. Termasuk saya kalau di matematika bidangnya media pembelajaran interaktif. Gitu. Ya, jadi beda-beda dosen sudah milih jalurnya masing-masing. Termasuk kalian nanti dalam menentukan dospem gitu ya atau pembimbingnya. Seperti itu. Kayaknya itu terakhir deh. Oh iya benar. Ya. Itu saja ya beberapa contoh mengenai penelitian di pembelajaran atau pendidikan bahasa Indonesia. Semoga bisa kalian terapkan misalnya suatu saat kalau memang tertarik dalam penelitian pembelajaran bahasa Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Barangkali